kita sudah standby di PX, ibunya menyentuhkan dagu ke dada dengan posisi setengah sit up, maka jari kita ini kayak seperti bles masuk ke lubang. Masuk ke lubang ini jari kita berarti kan kejepit gini ya. Nah, ini baru kita telusur ke bawah sampai mentok. Bawahnya ini namanya panjangnya. Nah, kondisi horizontalnya ini adalah lebarnya. Jadi nanti hasil pemeriksaan di format pengkajian itu nanti ada di format pengkajian kalian. Pemeriksaan diastase rectus abdominis kurang lebih satu jari dianggap kurang lebih 1 cm. 3 kali 6 cm seperti itu hasilnya. Nah, bagaimana kita coba praktekkan? Ibu kita periksa ya. Letakkan aja jarinya, letakkan. Saya akan meletakkan jari saya di sini ya Bu ya. Nanti kalau saya memberikan aba-aba yap gitu, Ibu sentuhkan dagunya ke dada. Ya. Ditahan, jangan dilepas sebelum saya bilang selesai. Bisa dipahami? Baik. Oh, belum. baru bisa. Nah, ya. Ya 1 2 3 yap. Nah, jari saya akan masuk ini di lubang, terus kita telusur ke bawah. Ya, selesai. Ini kalau pasiennya kurus semakin tampak. Pada saat kita tidak sedang meletakkan jari kita ya, dia disuruh setengah set up gitu. Itu nanti perut itu akan ada melentung begini, yang itu lembek kalau kita pegang dari atas. Karena apa? Karena sebenarnya ototnya merapat, terus seratnya ini masih kendor gitu. Nah, yang diharapkan dengan kita mengetahui, nanti kita ajarkan ibu untuk senam nifas, sehingga pelan-pelan gerakan senam nifas itu antara lain adalah sit up. Jadi yang paling penting pada saat ibu tidak seksio sesar ya, gerakan senam nifas yang utama adalah Kegel exercise, yang kedua adalah sit up. Nah, sehingga sebenarnya yang dinamakan perut gantung tadi itu apa selalu terjadi pada orang yang gemuk, tidak orang yang kurus. Jadi dia ibunya mungkin habis lahiran tapi wis kurus, tapi perutnya kendor, perutnya melentung, teksturnya lembek. Kan apa dia tidak melakukan itu? Ya, dan ini yang akan kita fasilitasi. Saya ulangi ya, Ibu letakkan. Ya. Kenapa kita letakkan tangan kita di belakang leher? Karena untuk membantu ibu saat posisi gerakan setengah sit up supaya tidak lepas ya, karena beberapa saat kan lumayan agak kemeng kan gitu, apalagi ibunya nggak pernah melakukan gerakan itu. Kita letakkan jari kita di bawah PX ya. PX kalian masing-masing orang PX-nya beda-beda karena ada yang badan dadanya itu panjang, ada yang pendek. Kita akan bisa merabanya. Nah, kita posisikan ini jari dengan horizontal. Kalau ada gerakan aba-aba yap, disentuhkan dagunya ke dada ya Bu ya. 1 2 3 yap. Nah, ini kita telusur ke bawah. Ya, selesai. Nah, hasilnya kita sudah tahu. Besoknya kita lakukan. Mungkin saudara akan menemukan tadinya 3 jari ini masuk. Besoknya 3 jari sempit, nggak bisa masuk semua. 2 jari tapi longgar. Akhirnya 2 jari longgar. Akhirnya 2 jari sempit. Akhirnya 1 jari akhirnya tidak bisa masuk lagi. Sudah kembali. Ya. Terus berikutnya yang di daerah perut ya, di daerah perut ini kita akan memeriksa kalau hari pertama, kedua, ketiga masa nifas, maka yang diperiksa adalah TFU, tinggi fundus uteri, kontraksinya yang jadi TFU dan kontraksi. Kalau sudah hari keempat ke atas biasanya kontraksi tidak perlu diperiksa lagi, karena biasanya kalau ada kondisi kontraksi yang tidak baik sudah diintervensi sejak hari pertama. Tapi cara memeriksa tinggi fundus uternya tidak sama dengan waktu memeriksa ibu hamil. Pada ibu nifas ini tidak menggunakan Medline, tetapi kita menggunakan, tidak perlu modifikasi dengan menggunakan pemeriksaan Leopard dikombinasi ya. Tetapi ini hanya cukup menggunakan jari. Caranya adalah ibu kita bebaskan, kita buka, kalau dia pakai gurita kan dibuka. Nah, gurita itu tidak boleh mengikat terlalu keras kencang, tetapi hanya seukuran perut ibu ya, untuk menghindari resiko infeksi, karena supaya aliran darah di perut itu bisa memasok oksigen dan nutrisi yang banyak di luka-luka di perut gitu ya. Nah, terus caranya bagaimana?
kita bebaskan baju ibu posisinya sedikit diangkat kakinya, setengah litotomi, tidak berarti litotomi penuh ya. Cara kita melakukan adalah pemeriksaan TFU itu setarnya adalah umbilikus ya, setarnya umbilikus. Pada saat ibu sudah melahirkan, maka TFU itu biasanya akan setinggi pusat pada H pertama. Sebelum begitu melahirkan, terus plasenta lahir akan setinggi pusat. Secara normal dia harus semakin turun. Kalau dia sudah sekian hari kok setinggi pusat atau bahkan lebih dari pusat, ini pasti ada apa? Satu, perdarahan. Yang kedua, mungkin ada jaringan yang masih tersisa. Kalau jaringan ada yang tersisa, sebaris rambut pun ini akan bisa terjadi perdarahan ya. Caranya adalah setelah dia bersih setengah set up, dari umbilikus jari kita langsung aja kita tekan, ditekan ke bawah, itu akan ada melesak, terus kita akan temukan gundukan gitu. Gundukan itulah yang dinamakan fundusnya. Jadi ibu melahirkan tuh kalau kita tekan dari umbilikus dia kan melesak tangan kita, akhirnya nanti akan ada kayak gundukan. Nah, gundukan itu kan kita nggak bisa lagi melewati kan begini nanti ya. Nah, itulah yang dinamakan fundusnya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya. Nanti ada tugas mandiri kan setelah ini. Nah, ini ditekan ke bawah. Berapa jari dia? Biasanya kalau 2 jam postpartum itu bisa satu jari di bawah pusat. Terus kalau 1 hari masa nifas biasanya 1 atau 2 jari di bawah pusat. Jadi kita raba kalau memang misalnya 1 jari ya cukup 1 jari, kalau ini 2 jari, 3 jari. Nanti pelan-pelan akan 3 jari bawah pusat, 4 jari di bawah pusat, terus pertengahan pusat dengan simfisis ya, sampai akhirnya 3 jari di atas simfisis dan seterusnya sampai akhirnya tidak teraba. 6 minggu sudah tidak teraba. Nah, pada saat kita memeriksa TFU gitu, ini berapa jari di bawah pusat ini, tangan yang sebelah kanan kita gunakan untuk memeriksa atau memegang, akan terpegang nanti. Kalau kontraksinya rahimnya bagus, tangan kita itu seperti memegang sesuatu yang bulat, kayak kelapa gading gitu ya, karena kan teorinya sekitar 1 kilogram masih pada saat kehamilan aterem ya, pembesaran rahim. Ya, sebelum involusinya itu terjadi sampai 6 minggu. Jadi kita lakukan pemeriksaan TFU, terus kita mencengkeram, teraba enggak gitu. Kalau tidak terpegang berarti kontraksinya tidak baik, dan itulah yang menjadi kondisi perdarahan ya. Kalau tidak terpegang. Sudah capek? Berdiri? Pusing enggak? Pas semaput? Enggak, soalnya cowok-cowok pagi-pagi wis duduk nggak makan jelas ini loh, biar ini. Kita kan sudah kontrak komitmen kalau yang tidak niat tidak usah mengikuti lab. Ya, sudah kontrak ya. Dan tidak ada aktivitas lain kecuali mencatat atau apa. Ya. Kita saling menghargai. Kemudian meluangkan waktu luar biasa untuk kita periksa, terus kita pegang. Kalau terpegang berarti kontraksinya bagus. Pada saat kita tidak bisa memegang, berarti kita harus segera tulis kontraksi jelek, uterus kontraksi atau kontraksi uterus jelek. Ini dilaporkan segera, jangan cuma ditulis saja. Karena apa? Ibu ini berarti kemungkinan boleh diluruskan akan terjadi perdarahan gitu. Perdarahan yang hebat, dan ini harus dicek loheanya, alirannya. Karena kalau dia terjadi perdarahan biasanya alirannya itu kan terus menerus. Ibu akan sering mengganti pembalut karena penuh terus. Meskipun ngalirnya itu kecil, tetapi karena rembesannya menuh, maka sebentar aja akan penuh ya. Dan ini sangat berisiko. Kalau bicara tentang HPP, hemorrhage postpartum, ini ukurannya bukan hari ya, tetapi jam itu adalah nyawa. Kasusnya sudah banyak. Perdarahan itu menjadi penyebab kematian nomor 1 ya. Sedikit ditekuk lagi Ibu. Nah, sedikit tekuk duanya. Bagaimana kalau pasiennya dengan seksus sesar untuk memeriksa TFU-nya tadi? Seksus sesar itu kan bentuknya ada yang berbentuk vertikal, ada yang berbentuk horizontal ya, di bawah, di atas, di SBR segmen bawah rahim. Ada yang bentuknya vertikal. Dokter-dokter obgyn zaman dulu, kompetensi yang dia punya ini rata-rata bentuknya yang ke sini gitu. Meskipun sebenarnya ini dari segi ilmu kedokteran kurang dianjurkan, karena apa?
dari estetika. Struktur kulit itu estetikanya begini alurnya, bukan begini. Kalau begini berarti memotong serat dari otot ya dan kulit, sehingga estetikanya nggak bagus. Makanya kalau di sini dengan jahitan yang bagus maka tidak tampak pasca SC-nya gitu. Kalau begini akan sangat tampak, apalagi ibu dengan keloid itu akan membentuk seperti kaki 1000 ya. Nah, kalau bentuknya begini, bagaimana mengukur TFU-nya? Masa ditekan pada daerah luka? Tapi kita menggunakan cara ini umbilikus, imajinasi kita dari umbilikus ini kita tarik garis ke samping secara imajiner. Kita merabanya dari samping, ya, meraba TFU-nya dari samping. Kan rahim ini tidak hanya ngumpul di sini, tetapi kan agak membesar sampai ke sini karena apa? Dia kan sekitar 1 kilogram. Kita raba dari sini dan kita boleh kontraksinya seperti apa. Kalau dia adalah SBR di posisi horizontal ya, sayatannya kita tetap boleh melakukan seperti gerakan yang tadi. Oke, baik, diluruskan. Setelah di daerah perut selesai, baru kita akan melakukan, harusnya urutannya di genitalia, tapi ini kan tindakan invasif ya, menggunakan misalnya memeriksa lokia dan sebagainya menggunakan sarung tangan. Jadi kita lakukan. Baik, untuk saya periksa kakinya ya Ibu ya. Untuk daerah Enggak dilepas, Bu. boleh silakan. Bau. Enggak ya, sorry. Bau. Mambuan. Agak ke sini sedikit, agak geser sedikit. Nah, di daerah kaki ini yang kita periksa apa? Pertama yang kita periksa adalah tetap apakah ada udem ya, apakah ada udem di kedua ekstremitas, apakah ada varises ya. Varises ini di belakang betis ya, kita periksa begini apakah ada varises. Dan yang terakhir adalah kita periksa Homan sign-nya. Nah, Homan sign ini adalah kompetensi yang diujikan ya. Kita lakukan di daerah kaki yang terjauh dulu dengan kita. Homan sign, jadi kalau kalian nanti dapat perasaan Homan sign, yang ditanyakan antara lain adalah patofisiologinya. Ada di PPT saya sebenarnya. Jadi tolong diingat-ingat kalimat saya ini. Karena kalau pelaksanaan Homan sign ini gampang. Nanti kalian akan berpartner dengan teman. Perasatnya mudah, tetapi harus betul. Terus kalian harus menguasai patofisiologinya. Ibu nifas itu akan mengalami penurunan estrogen dan progesteron. Dengan adanya kedua hormon ini menurun, maka akan terjadi perubahan hampir semua sistem. Salah satunya adalah sistem kardiovaskuler. Di situ cairan di pembuluh darah itu cenderung dampak dari peningkatan trombosit ya, itu akan cenderung lebih kental, lebih pekat, atau kita sebut dengan istilahnya viskositas darahnya meningkat. Nah, dengan viskositas darah yang meningkat ini alirannya akan menjadi lebih lambat. Nah, oleh karena itu arus balik pembuluh darah vena ini ke atas, dari bawah ke atas kembali, ini cenderung bisa terganggu atau terhambat kalau ibunya habis melahirkan tidak melakukan mobilisasi dini, tidak melakukan pergerakan, dia tidur aja di tempat tidur, tidak ada exercise. Nah, oleh karena itu kan mobilisasi dini bagian dari upaya untuk mencegah kejadian tromboemboli. Yang kedua, bisa dibantu dengan ditinggikan menggunakan bantal sekitar kurang lebih 2-3 bantal atau sekitar 30 derajat di atas tempat tidur. Nah, gerakan pemeriksaan Homan sign ini dilakukan dalam rangka untuk kita coba pembuluh darah vena ini kita regangkan. Ada nyeri tidak pada ibunya di kontralateral tungkai. Kalau ada nyeri berarti tromboembolinya positif. Homan sign positif itu mengindikasikan ke arah tromboemboli. Kita lakukan gerakan meregangkan pembuluh darah vena di kontralateral tungkai. Oleh karena itu kita lakukan pemeriksaan Homan sign. Caranya adalah kita mulai dari kaki yang paling jauh. Kita tangan kiri kita menahan lutut. Lutut ini kita tahan supaya dia tidak terjadi. Kita lakukan menahan lutut. Terus kita posisinya berarti sedikit mengarah ke pasien ya. Karena kita akan melakukan gerakan mendorong telapak kaki dengan gerakan fleksi maksimal. Kalian kalau bilang fleksi ekstensi paham ya? Tapi saya yakin ada yang masih bingung. Nanti dibuka ilmunya ya.
mohon maaf, jadi kita lakukan gerakan menahan lutut, terus kita melakukan gerakan fleksi maksimal pada telapak kaki. Kita genggam ya. Kita berarti sebagai pemeriksa membuka sedikit kaki kita ya, mengarah ke sana kan kita akan melakukan gerakan mengayun. Selama kita mengayun atau melakukan gerakan fleksi maksimal ini jangan sampai lutut ini terangkat. Ya. Ibu harus ada instruksinya. Kalau nanti saya periksa sakit bilang ya, sakit di belakang betis ibu. Ya. Oke. Ini kita lakukan gerakan. Batu isi loro. Sakit bu? Ketarik. Sakit bu di belakang. Enggak. Kita lakukan pada gerakan lutut yang Takut dia. sebelah satunya. Sakit bu? Nah ini adalah pemeriksaan Homan sign. Nah nanti kalian kalau memeriksa jangan sampai ini ketekuk ya. Terus jangan sampai ini terangkat. Berarti pemeriksaannya salah. Ini tetap harus ada di tempat tidur karena dengan gerakan kita menahan lutut dan kita melakukan fleksi maksimal ini dengan posisi ini kita bawah betis ini akan teregang. Pada orang yang mengalami tromboemboli akan sangat sakit. Pada saat dia tidak, maka tidak terasa apa-apa. Nanti partner dalam ujian silahkan berskenario apa, apakah berskenario ada positif Homan sign-nya atau tidak. Kalau mau berskenario positif ya dia harus Kesakitan. teriak ini, enggak ini spontan teriak karena sakit. Sakit lu. Mbak, Ayo. skenario. Saya periksa ya bu. Au. Sakit. So ibu. Nanti karena kaitannya dengan menegakkan diagnosis. Jadi kalau OC itu kalian Pindah harus apa pindah? apa masalah perawatannya gitu ya. Ini pemeriksaannya apa perawatannya kan. Setelah dari pemeriksaan Homan sign, baru kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Kita gunakan sarung tangan steril, terus kita lakukan mengambil kapas itu ada 5 ya, 5 kapas yang kita pakai ya serialnya. Nanti akan kita bersihkan labia mayora, sinistra dextra, minora sinistra dextra, meatus uretra sampai ke daerah rectum. Terus baru kita akan periksa lokianya sudah posisi apa, rubra atau bagaimana. Terus daerah kalau ada episiotomi itu kita lihat reda, redness, edema, ekimosis, dicat, dan approximation. Oke, itu untuk pemeriksaan fisik ibu nifas. Setiap hari dan di rumah sakit itu setiap pagi ini akan kita lakukan dan kita dokumentasikan di rekam medik pasien. Kalau kalian melakukan dalam rangka untuk bisa memenuhi physical assessment di format pengkajian kalian sebagai mahasiswa supaya bisa menegakkan diagnosis keperawatannya apa. Untuk yang ini sudah jelas, ada yang mau ditanyakan? Sudah ya. Untuk melunakkan kotoran sehingga nanti pembersihannya mudah. Nah kalau sudah 3-5 menit ini kita bersihkan dengan searah dan berlawanan dengan jarum jam. Jadi ini kiri kanannya kan searah dan berlawanan jarum jam. Sambil kita cek apakah ini kotor apa enggak. Kalau ini sangat dekil, kotorannya biasanya di sini banyak. Ini harus kita ulang, tapi tidak perlu melalui pengompresan, langsung proses pembersihan. Sampai kapan? Sampai nanti di dalam pembersihan ini sudah tidak ada sama sekali kotorannya. Nah, kalau sudah, baru kita akan melakukan masase. Masase ada 3 langkah. Kita tuangkan minyak di telapak tangan, tuangkan minyak. Nanti sistemnya kalau di rumah sakit setelah kita mempraktekkan 1 atau 2 kali, ibunya tangannya dituangi minyak suruh melakukan ini, karena nanti gerakannya sekitar 20 kali dalam 1 masase, sehingga dia yang meneruskan ke urutan kesekian sampai 20 kali, bukan kita sampai 20 kali gitu ya, karena mengajarkan. Kita ratakan di telapak tangan, kita dari belakang pasien ya, kita letakkan telapak tangan ini di antara kedua payudara dengan cara ini nempel penuh di payudara, tidak boleh begini, tidak boleh begini, nempel penuh ya, nempel penuh. Terus kita melakukan gerakan sedikit menekan ke dalam ya, mengurutnya dari mana? Kita tarik ke atas, ke samping, ke bawah, terus kita hentakkan. Jadi payudara harus sampai bergetar.
Begital ya. Kita lakukan berapa kali? 20 kali. Ini kita lakukan sampai sekitar 20 kali ya Bu. 20 sampai 30 kali, sebenarnya 20 kali cukup. Nah ini Ibu silakan melakukan sendiri. Nah, nanti dibantu. Itu massage satu ya. Jadi ke atas, ke samping, ke bawah, terus diletakkan ke massage kedua. Massage kedua kita tuangkan minyak lagi. Kita lakukan gerakan menahan payudara ini. Payudara ini disangga ditarik ke atas supaya lurus. Terus kita mengurut menggunakan bawah telapak tangan dari pangkal ke ujung puting susu dengan arah sirkular sebanyak 20 kali. Caranya adalah jadi begini. Kita lakukan gerakan massage, jadi bukan dengan jarinya ya, bawah telapak tangan. Ini dari samping ke atas sampai 20 kali. Kita lakukan pada payudara kiri dan payudara kanan ya. Menggunakan gerakan yang sama. Bisa kalau payudara ini bisa menggunakan kebalikan tangannya gini juga boleh. Nanti bagaimana enaknya tangan pasien. Kikuknya di mana gitu ya. Oke. Berarti itu satu gini dihitung satu kali. Satu gerakan ini dihitung satu kali sampai 20. 20. Ini. Berarti 40. Ya, 40 kali. Itu menahan payudara, kita lakukan gerakan massage, tapi kalau tadi itu menggunakan bawah telapak tangan, kita menggunakan buku-buku jari. Buku-buku jari. Ya. Menggunakan buku-buku jari. Pasien mungkin agak sedikit, kalau payudaranya keras itu agak sakit karena kan di massage sama kita, tetapi nanti setelah massage enak karena dia menjadi lunak. Ya. Ini kita lakukan 20 kali. Dan ini juga kita lakukan 20 kali, bukan menggenggam ya, bukan begini, tetapi ini buku-buku jarinya. Kalau sudah berarti 3 gerakan. Berikutnya akan kita lakukan kompres ya. Kompres ini kita mulai dari kompres hangat dingin hangat. Kenapa kok hangat dingin hangat? Karena untuk perbedaan suhu ini akan membuat sirkulasi darah itu menjadi lebih lancar. Kita mulai dari yang hangat dulu. Nanti soft skillnya kalau ujian ini air ya, jadi jangan memeras di sini. Kalian nggak lulus memeras di sini, tapi memerasnya harus tetap di sini. Ya. Karena ini kompres, tangannya jangan dimasukkan ke waslap. Jadi kita pegang begini aja. Pegang Bu sarung ini waslapnya. Sampai kapan? Sampai waslap ini dingin. Kurang lebih 3 sampai 5 menit juga. Kalau sudah kita ke air yang dingin. Juga sama kita kompreskan 3 sampai 5 menit. Terus kita lakukan pada air yang hangat lagi. Kita kompreskan 3 sampai 5 menit. Terakhir baru kita melakukan pembersihan. Pembersihan dengan menggunakan air hangat. Nah, pada saat itu baru tangan kita masukkan ke waslap karena kita akan membersihkan apa yang dibersihkan, bekas-bekas minyak untuk massage tadi. Kita bersihkan ya. Setelah kita bersihkan, ingat ini kan air, jangan sampai nanti dilakukan ini kalian bisa tidak lulus hanya karena begini, karena soft skillnya salah. Ini kemana kita masukkan ya, ke air. Nah sebenarnya gerakan ini sudah selesai, gini bisa keringkan terus airnya mengganti baju ibu. Tetapi kalau payudara ibu tadi keras, bayinya belum menghisap ya, maka kita akan lakukan memerah ASI. Pada saat setelah dikeringkan, kita akan melakukan gerakan memerah ASI. Nah, memerah ASI ini yang disebut dengan teknik marmet, karena memerah ASI dengan menggunakan tangan itulah yang disebut dengan teknik marmet. Nah, caranya adalah ini harusnya luas ya. Kalau secara visual ini kan letaknya di sini nanti. Di bawahnya puting dan kita dorong sedikit ke dalam supaya mulut ini lurus dengan ujung puting, sehingga nanti air ASI itu akan meluncur masuk ke dalam ya. Ini posisinya, kemudian nggak bisa langsung karena ini kan nggak bisa dorong, seharusnya kan ini dipegang begini, terus kita akan mengajar untuk memerah. Bagaimana cara memerah? Saya peragakan secara terpisah ya, karena ini kan space-nya nggak muat, kan ini kurang tinggi sehingga ini botolnya
ini begini terus yang tangan kiri memegang botol, tangan kanannya yang memerah ASI. Memerah itu menggunakan telunjuk dan jempol. Caranya adalah saya ajarkan terpisah areola mame. Jadi kita menggunakan menggunakan telunjuk dan jempol ini kita letakkan di areola mame. Kita regangkan ke belakang ini, ke belakang dulu. Terus baru kita tekan dan kita dorong ke depan. Nanti mancur ASINya. Kira cuma dikit-dikit. Mancur. Ya, bukan putingnya yang dipencet. Ada mahasiswa sudah keluar deh kalau serumnya belum keluar Bu. Begitu saya tes itu ternyata keluar karena yang dipencet sama adik-adik itu putingnya. Jadi areola mame ini kalau melakukan teknik marmet di belakang, terus ditekan sambil didorong ke depan. Ini di sini ditahan diem gini, nanti akan mancur kalau memang dia sudah keluar. Bukti bahwa dia perlu dilakukan teknik marmet adalah ASINya wis netes. Sementara bayi itu belum menghisap karena diperin. Mungkin refleks hisapnya masih lemah. Makanya ibu kan harus mengeluarkan ASINya. Cara yang kedua kan menggunakan breast pump. Tapi breast pump kalau mau dipakai breast pump yang mahal, yang harga minimal 2 juta itu bukan yang murah, sing karet sing ditekan terus yang manual itu merusak kelenjar payudara resikonya. Karena kalau breast pump kan gerakannya ritmis, terus-menerus sama, bukan hampa udara tarik sampai akhirnya pelan-pelan lepaskan itu kalau yang manual. Ya. Ini kita lakukan kiri kanan sampai kosong. Kalau sudah berarti kan kita bersihkan, terus kita akan ini kan hampir sudah dipakai, boleh diletakkan sembarang. Yang berikutnya adalah kita